Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Valeska Raya bisa menemani Anda dalam program berita terkini yang hadir setiap hari Senin hingga Minggu. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan berita seputar Yogyakarta dan sekitarnya. Inilah informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Sleman, Yogyakarta. Menteri PUPR Dodi Hanggodo meninjau lokasi yang akan dibangun Rusunawa di Universitas Aisyah Yogyakarta. Kementerian PUPR mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan demi meraih Indonesia Emas 2045. Saya mengucapkan selamat datang di kampus Universitas Aisyah Yogyakarta. Menteri PUPR Dodi Hanggodo tiba di Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta pada Senin siang. Menteri Dodi didampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Dirinya melihat langsung lokasi yang akan dibangun rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa di kampus UNISA. Rusunawa tersebut nantinya terdiri dari 300 kamar yang bisa dimanfaatkan mahasiswa. Menteri Dodi menyebut Kementerian PUPR siap membantu dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di kampus. Terlebih kampus yang dikelola Muhammadiyah demi meraih Indonesia Emas 2045. Dodi berharap pembangunan Rusunawa di UNISA bisa dimulai secepatnya pada tahun ini. Pagi ini bersilaturahmi dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ibu Ketua PP Aisyah. Kita berbincang-bincang bagaimana bisa mensupport pendidikan di negeri kita untuk bisa meraih Indonesia Emas di tahun 2045. Poin utama dari pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah pendidikan. Nah, kemudian kita berbincang-bincang dengan Ketua Umum Muhammadiyah dan PP Aisyah yang kita semua kenal lebih fokus ke arah pendidikan dan kesehatan. Kita berbincang-bincang kira-kira pemerintah bisa support apa lagi supaya kemudian antara Muhammadiyah dengan pemerintah bisa berjalan beriringan untuk mencapai bersama-sama tujuan akhir kita di Indonesia Emas 2045. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir berharap melalui pendidikan berasrama bisa mengembangkan pendidikan karakter yang menjadi masalah bangsa. Memang bukan Rusunawa pastinya, sistem berasrama ya. Apapun baik yang jangka pendek, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jangka panjang per tahun gitu. Karena dengan asrama kita bisa mengembangkan pendidikan karakter yang luas. Problem bangsa ini kan problem karakter ya. Di samping memang aspek skill dan sebagainya. Jadi Indonesia ke depan itu problem korupsi, problem penyalahgunaan kekuasaan, itu kan problem karakter. Jadi saya berharap Muhammadiyah akan memperkuat. Jadi sistem berasrama merupakan bagian dari polisi Muhammadiyah di berbagai dan seluruh perguruan tinggi maupun perguruan tinggi Aisyah. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam pengelola potensi rakyat dan efisiensi anggaran. Haidar yakin dengan dua hal tersebut akan bisa membangun Indonesia lebih dinamis dan progresif. Ditemui di Universitas Aisyah Yogyakarta Senin siang, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir buka suara soal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danatara yang dibentuk Prabowo. Haidar mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan usaha taktis mengkapitalisasi potensi rakyat, termasuk lewat tabungan Danantara. Dirinya juga mendukung langkah Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran. Haidar yakin dua langkah ini bisa membangun Indonesia lebih dinamis dan progresif. Prinsip kami dua ya. Satu, kami mendukung langkah Presiden Prabowo yang melakukan usaha-usaha taktis untuk mengkapitalisasi potensi rakyat, termasuk lewat tabungan.
Kemudian yang kedua untuk efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya pikir dengan dua hal ini kita akan lebih bisa membangun Indonesia dengan lebih dinamis dan lebih progresif lagi. Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta presiden-presiden sebelumnya dan sejumlah ormas keagamaan termasuk Muhammadiyah turut mengawasi Danantara. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Menteri PUPR Dodi Hanggodo menegaskan bahwa pengerjaan beberapa jalan tol dikebut agar bisa dibuka fungsional saat arus mudik Lebaran 2025. Dirinya juga meminta sejumlah jalan tol yang dianggap padat agar ditambah ruasnya untuk mengantisipasi kemacetan. Berikut ini informasinya. Hal ini disampaikan Menteri Dodi usai mengecek lahan yang akan dibangun rusunawa di Universitas Aisyah Yogyakarta pada Senin siang. Menurut Dodi, Kementerian PUPR terus mengebut percepatan pembangunan beberapa jalan tol untuk arus mudik Lebaran 2025. Tujuannya agar bisa dibuka fungsional seperti saat libur Nataru kemarin. Sejumlah jalan tol yang dianggap padat juga diminta penambahan ruas seperti jalan tol dari Jakarta ke Surabaya. Hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kemacetan saat arus mudik dan arus balik Lebaran nanti. Selain jalan tol, Dodi juga menyiapkan jalan nasional guna mendukung arus mudik. Nantinya Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri untuk mengecek kesiapan tersebut. Beberapa tol lagi kita berusaha percepat penyelesaiannya sehingga kemudian nanti pada saat arus mudik Lebaran bisa kita fungsionalkan seperti halnya pada saat kemarin waktu kita support di Nataru ya. Di samping itu beberapa ruas saya sudah mintakan yang kira-kira padat, misalnya antara Jakarta sampai ke Surabaya itu ditambahin ruasnya sehingga harapannya tidak ada kemacetan. Tapi secara progres, makanya kemarin saya harus jalan darat dari Jakarta sampai ke Jogja sekali lihat progres itu. Jadi nanti secara progres kita akan monitor hari per hari, demikian juga dengan kesiapan jalan nasional. Mesti kita lihat kesiapan seperti apa untuk mendukung Lebaran. Bersama-sama nanti dengan Kementerian Perhubungan dan Korlantas segala macam. Dodi akan terus melihat progres pengembangan jalan tol dan perbaikan jalan nasional hingga mendekati arus mudik Lebaran 2025. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, pembangunan kampus UIN Raden Mas Said hingga kini masih belum ada kejelasan. Pembangunan kampus yang berada di Dukuh Ngalian, Kelurahan Lalung, Kabupaten Karanganyar. Lahan seluas 10 hektar ini telah dihibahkan kepada Kementerian Agama untuk pengembangan kampus UIN. Namun, hingga kini lahan yang dihibahkan tersebut dibiarkan kosong. Rencananya kampus UIN akan dibangun pada tahun 2024 lalu. Belum adanya kejelasan proses pembangunan ini, DPRD Karanganyar mendesak pemerintah Kabupaten Karanganyar, urusan UIN Raden Mas Said segera menindaklanjuti komitmen bersama yang telah disepakati. Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menyayangkan tidak adanya perkembangan tindak lanjut pembangunan kampus itu. Kami atas nama lembaga DPRD tentunya menyayangkan kepada UIN setelah hibah tanah yang diberikan kepada UIN tidak segera dibangun, karena kalau segera ditindaklanjuti tentunya akan berefek multiplier efek kepada Kabupaten Karanganyar, salah satunya menggerakkan perekonomian, juga pendidikan universitas yang ada di Kabupaten Karanganyar akan lebih baik dan lebih maju. Iwan Iswanda, e-Channel TV Karanganyar, Jawa Tengah melaporkan. Dua warga Cilincing, Jakarta Utara, BI 35 tahun dan S 49 tahun tak bisa berkutik saat harus digelandang ke kantor polisi Polresta Magelang. Keduanya adalah komplotan pencuri dengan mengelabuhi pengemudi yang mengendarai mobil sendirian di jalan raya. Dua warga Cilincing, Jakarta Utara, BI 35 tahun dan S 49 tahun tak bisa berkutik saat digelandang di kantor polisi Polresta Magelang. Keduanya adalah komplotan pencuri dengan mengelabuhi pemudi yang mengendarai mobil sendirian di jalan raya.
Modusnya para tersangka ini mencari target sasaran pengendara mobil yang mengemudi sendirian dan membawa barang-barang berharga seperti tas dan handphone. Peristiwa ini terjadi di Jalan Bumi Rejo Mungkit saat korban mengemudikan mobil sendirian. Kedua pelaku menguntit kendaraan menyampaikan informasi dengan berteriak memberitahu ban mobil kempes. Mengetahui hal tersebut, korban menepikan kendaraan, kemudian turun memeriksa ban belakang sebelah kanan. Setelah korban keluar, kemudian pelaku dengan cepat membuka pintu depan sebelah kiri dan mengambil tas berisi uang 1,1 juta dan HP yang berada di jok depan. Korban pun melaporkan kepada polisi, kemudian tim Resmob Polresta Magelang melakukan olah TKP dan menyelidiki terhadap para tersangka. Kurang dari 24 jam, para pelaku berhasil diringkus di sebuah penginapan di kota Yogyakarta, beserta sejumlah barang bukti, 2 buah sepeda motor dan sejumlah uang hasil kejahatan. Modus operandi dari pelaku ini, dia mengincar pengendara mobil yang seorang diri. Jadi saat kondisi korban ini lengah, itu menjadi sasaran daripada kelompok para pelaku ini. Para pelaku ini cara mengalihkan korban juga sangat terlatih lah, maksudnya menjadi sebuah kebiasaan dan dibagi peran. Jadi kami jelaskan perannya 5 orang ini, ada yang mengingatkan memberikan perhatian kepada korban dengan meneriakkan ban isyarat ban kempes gitu kan. Ban kempes itu dua pengendara motor. Kemudian ada yang mengeksekusi, yang mengambil tas daripada korban, dan ada lagi yang mengalihkan perhatian masyarakat sekitar yang ada di lokasi. Jadi mereka berbagi peran. Selain di Magelang, kejahatan yang sama dilakukan di 11 TKP, di antaranya 5 TKP di wilayah Kota Surakarta, 1 TKP di wilayah Cirebon, dan 1 TKP di Sumedang. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk waspada di jalan raya. Jika ada orang tidak dikenal menyapa, berhati-hati. Jangan dihiraukan karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, iChannel TV melaporkan. Ada wisata sungai yang unik dan menarik di Klaten, Jawa Tengah. Lokasi yang semula tempat kumuh penuh dengan sampah, kini disulap menjadi lokasi wisata menarik. Pengunjung dimanjakan dengan river tubing sekaligus outbound di lokasi ini. Seperti apa keunikan wisata tersebut? Berikut informasinya. Wisata yang satu ini berada di Desa Malang Jiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menyuguhkan wahana yang sangat luar biasa. Lokasi ini yang semula sebagai tempat pembuangan sampah yang terlihat kumuh, kini disulap menjadi wisata river tubing dan lokasi outbound yang menarik dan ramah lingkungan oleh warga setempat. Lalu dibersihkan dengan mengizinkan gotong royong untuk dijadikan lokasi yang menarik. Tubing di Sungai Bagor ini cukup aman untuk anak-anak maupun orang dewasa. Memiliki kedalaman sungai hanya 50 hingga 70 cm dan aliran sungai juga tidak begitu deras. Sedangkan jarak antara tubing di sungai untuk orang dewasa berjarak 500 meter dan untuk anak-anak berjarak 100 meter. Dengan arus air yang tidak terlalu deras, wisata ini sangat disukai anak-anak karena terkenal ramah anak. Untuk sesi outbound, bagi anak-anak meliputi makan, minum, permainan untuk anak-anak, dan bermain tubing. Untuk tiket masuk pada wahana tubing sebesar Rp10.000. Sementara jika diambil paket wahana, pengunjung hanya merogoh kocek sekitar Rp50.000 per orang. Lokasi ini buka mulai pukul 8 pagi dan tutup pada 4 sore. Selain wahana wisata ramah lingkungan dan ramah anak, wahana yang diberi nama Brintik Riverside ini diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian warga setempat. Bermain paketan sama tadi main di sana. Kakek dan tadi takut nggak tadi? Awalnya takut, terus waktu nyobanya enggak. Asik? Iya. Seneng nggak? Seneng. Senengnya gimana? Bermain kena air atau seperti apa? Kena air. Seger? Ya. Tadi nyoba berapa kali?
Satu tahun. Ini mau coba lagi atau enggak? Ya, terima kasih. Seru nggak, Dek? Awal kita keprihatinan kita terhadap kebiasaan masyarakat kita yang kebiasaan membuang sampah di sungai. Untuk itu kemarin kita dengan beberapa rekan sepakat untuk memanfaatkan aliran sungai ini sekaligus nanti merubah kebiasaan masyarakat kita untuk tidak membuang sampah di sungai. Dan yang kita tawarkan kepada pengunjung sekalian adalah kita outing satu paket dengan mini tubing ini. Awalnya kita seperti hutan belantara di sini, seperti hutan belantara dan kotor karena sampah-sampah dari masyarakat itu buangnya di sini juga. Terus sekarang dengan perlahan-lahan tapi pasti kita ubah suasana di sini seperti sekarang ya kita lihat ini. Reza Safitri, Channel TV Klaten melaporkan. Jelang pelantikan pemilu kepala daerah, relawan Cagup Ahmad Lutfi dan Taci Yassin gelar aksi di Klaten, Jawa Tengah. Mereka menggelar aksi minum susu gratis secara bersama-sama. Selain itu, ratusan relawan ini juga membagikan sayuran hasil dari petani muda relawan pendukung Ahmad Lutfi. Ratusan relawan tergabung dalam Relawan Gasdor menggelar aksi di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Menjelang pelantikan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, mereka menggelar aksi ratusan relawan Gasdor ini meminum susu yang dibagikan secara gratis hingga diminum bersama. Susu yang dibagikan oleh pengusaha susu asal Boyolali ini sebagai upaya mendukung program pemerintah Prabowo Subianto. Selain itu, juga mendukung program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto. Selain pembagian susu, relawan juga membagikan sayuran dari petani desa setempat sebagai sarana untuk mendukung Astacita ketahanan pangan. Ini adalah kita tasyakuran relawan Gasdor Al Jateng atas kemenangan Bapak Haji Ahmad Lutfi dan Gus Taci Yassin. Dari hasil UMKM Boyolali yang diinisiasi oleh Bapak Setiono tadi sudah kita bagikan minum bersama. Jadi itu susu murni. Jadi beberapa kali susu murni itu untuk kegiatan-kegiatan berbagi dan acara-acara seperti ini. Kenapa Mas? Salah satu untuk mendukung program pemerintah. Iya, susu itu kan masuk program mendukung pemerintah, makanya tadi saya sampaikan kepada Prof. Andin kalau daerah sini itu daerah wisata, daerah pertanian, juga daerah-daerah yang lain kayak gitu. Jadi biar nanti kedepannya Jawa Tengah ini di kepemimpinan Bapak Ahmad Lutfi dan Taci Yassin bisa lebih baik dan lebih maju. Reza Safitri, Channel TV Klaten melaporkan. Informasi dari Klaten ini akan menutup perjumpaan kita dalam program berita terkini yang hadir setiap hari di pagi, siang, hingga malam. Saksikan berbagai informasi terkini hanya di Channel TV. Kini saatnya saya Valeska Raya dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian atensinya. Sampai jumpa dan tetap semangat.